Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Nurhasana. Di video kali ini saya akan membahas mengenai fungsi uji validitas dan uji reliabilitas dalam sebuah riset. Nah, teman-teman bisa dapatkan materi lebih lanjut pada buku-buku di atas ya, buku karangan saya. Simak videonya ya. Bab 7, uji validitas dan uji reliabilitas data. Nah, kenapa sih kita harus melakukan uji validitas dan uji reliabilitas data? Biasanya uji validitas dan reliabilitas data ini dilakukan pada penelitian yang memang sifatnya kuantitatif. Karena apa? Karena data dalam penelitian itu mempunyai kedudukan yang paling tinggi. Karena data itu merupakan penggambaran variabel yang diteliti dan berfungsi sebagai alat pembuktian hipotesis. Kenapa? Karena dalam kuantitatif itu kita harus membuat hipotesis. Hipotesis itu apa sih? Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Dugaan sementara dari variabel yang kita teliti. Kita harus membuat dugaan dulu, gitu kan? Terdapat pengaruh atau tidak terdapat pengaruh. Nah, itu kita harus menduga dulu. Untuk kita bisa menduga, kita harus tahu isi teorinya dulu. Jadi kita membuat hipotesis itu tidak sembarangan membuat hipotesis, tetapi kita harus melihat dulu teori yang kita miliki itu benar nggak mengarah kepada bahwa antara variabel yang kita ambil itu saling berpengaruh atau tidak. Jadi jangan sampai variabel yang kita ambil itu sebenarnya tidak saling mempengaruhi, tetapi kita teliti dan mencari pengaruhnya, itu nggak nyambung namanya ya. Nah, jadi karena data itu memiliki kedudukan yang paling tinggi, gitu kan. Khususnya untuk teman-teman yang penelitiannya hanya, kayak misalkan saya contohkan, saya disertasi saya hanya mengambil data dengan instrumen berupa kuesioner di 30 perguruan tinggi. Nah, dari instrumen itu berbentuk kuesioner, saya mendapatkan hasil riset saya. Dan hasil riset yang saya simpulkan dalam penelitian saya itu bisa diakui, gitu ya, bisa diakui. Salah satunya dengan apa? Karena salah satunya data itu telah diuji dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Makanya saya hanya cukup datang ke perguruan tinggi, saya bagikan kuesioner, lalu saya ambil lagi kuesionernya, lalu kuesioner itu saya olah. Cukup sampai di situ. Nah, dari hasil kuesioner yang saya sebarkan itu, berarti kan saya nggak minta data apa-apa. Jadi data yang saya ambil itu harus benar-benar mewakili dari variabel yang ingin saya teliti. Karena saya tidak mengambil data-data yang lain yang ada di dalam perguruan tinggi tersebut. Jadi instrumen yang saya buat dalam kuesioner saya itu benar-benar mewakili variabel yang saya teliti. Misalkan saya punya variabel kepemimpinan. Pertanyaan penelitian itu dalam kuesioner yang saya buat itu benar-benar mewakili kepemimpinan berdasarkan teori, dan bisa jawaban dari responden itu mewakili dari pancaran kepemimpinan yang dialami, yang mereka rasakan di perguruan tinggi tersebut. Jadi kita tidak perlu lagi mengambil data yang lain, karena instrumen yang kita buat dalam bentuk pertanyaan penelitian itu sudah cukup mewakili dan sudah cukup menggambarkan kepemimpinan seperti apa yang dilaksanakan dalam perguruan tinggi tersebut dengan jawaban responden tersebut, ya. Jadi di sini di buku dikatakan data dalam penelitian memiliki kedudukan yang paling tinggi. Ya, paling tinggi. Kenapa? Karena dengan data itu kita bisa menyimpulkan hasil riset kita. Jadi benar tidaknya data itu sangat bergantung pada bermutu tidaknya hasil penelitian. Jadi kalau data yang kalian ambil di lapangan itu data yang salah, maka penelitian kalian itu antara bermutu dan tidak bermutu. Jadi kalau saya ambil data hanya dalam bentuk kuesioner, berarti yang dipertanyakannya adalah apakah pertanyaan kuesioner yang saya buat sudah mewakili variabel yang saya ingin teliti atau belum, gitu kan? Berarti kalau bahasa lainnya adalah kalau kuesioner yang saya buat itu salah, otomatis
data yang akan saya ambil dari lapangan itu pun pasti salah. Karena apa? Karena kuesioner yang saya buat itu sudah salah. Tidak mungkin hasilnya bisa akan jadi benar karena kuesioner yang saya buat itu salah. Karena nanti mereka akan menjawab sesuai dengan kuesioner yang pertanyaan yang ditanyakan dalam kuesioner tersebut. Kalau pertanyaannya aja salah, masa iya jawabannya benar? Gitu. Jadi itu yang menyebabkan kenapa data itu memiliki kedudukan yang paling tinggi, gitu ya. Nah, di sini juga dikatakan di dalam buku, uji validitas instrumen dilakukan terhadap beberapa orang responden sebagai sampel uji coba di luar responden yang dijadikan sampel penelitian. Jadi misalkan kalau saya mau melakukan penelitian di perusahaan di kampus A, gitu kan, penelitiannya di kampus A, saya harus melakukan uji coba untuk pertanyaan kuesioner yang saya buat itu di kampus B. Gitu. Jadi tidak bisa orang yang sama mengisi instrumen kuesioner yang sama 2 kali. Gitu. Jadi harus kita uji cobanya di tempat lain. Nanti hasilnya berapa yang valid, berapa yang tidak valid, baru yang tidak valid dibuang, yang valid baru kita gunakan di tempat kita melakukan riset. Terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and share the video ya.